Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Abdillah dari kelompok 9, yaitu di mata kuliah Creative Writing. Kami yang beranggotakan Kartika Sari Dewi, Sandra Sarjenita, dan saya sendiri Muhammad Rafi Abdillah. Oke, langsung kita buka aja ya hasil review novel kami, yaitu Terelie yang berjudul Pulang. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu penjelasan tentang fisik ya dulu ya teman-teman. Yang berjumlah halaman yaitu totalnya 668 halaman. Nama penerbitnya yaitu Republika Penerbit. Tahun terbitnya di November 2012, cetakan ke-8. Kota terbit di Jakarta. Ya mungkin itu saja bisa yang saya jelaskan. Yang kedua, lanjut aja ke biografi penulis ya teman-teman. Yang pertama, Darwis atau lebih dikenal dengan nama Pena Terelie, lahir di Lahat, Indonesia 21 Mei 1979, umur 41 tahun. Adalah seorang penulis novel di Indonesia. Beberapa karya yang pernah diadaptasi ke layar lebar yaitu Hafalan Sholat Delisa dan Bidadari-Bidadari Surga. Ya, meskipun dia bisa meraih keberhasilan dalam dunia literasi Indonesia, kegiatan menulis cerita sekadar menjadi hobi karena sehari-hari ia masih bekerja kantoran sebagai akuntan. Terelie lahir pada 21 Mei 1979 dari keluarga sederhana. Orang tuanya adalah petani biasa dan Terelie tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Terelie menyelesaikan pendidikan sekolah dasar dan menengahnya di SD Negeri 2 Kikim Timur dan SMP Negeri 2 Kikim, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Lalu melanjutkan sekolahnya ke SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Setelah lulus, ia meneruskan studinya ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Kegiatannya setelah selesai kuliah banyak diisi dengan menulis buku-buku fiksi. Terelie memiliki ciri khas yang menggunakan kaos oblong, kupluk, sweater, dan sandal jepit. Pernah suatu ketika Terelie menghadiri sebuah talk show. Ia hanya mengenakan kaos oblong dan sandal jepit. Pada setiap karyanya, ia selalu menekankan rasa syukur untuk semua yang dimiliki. Karyanya selalu mengetengahkan pengetahuan, agama Islam, dan moral kehidupan. Dengan penyampaian yang unik dan sederhana, membuat pembaca bisa seolah-olah merasakan langsung, sehingga pesan yang diberikan dapat diterima atau bisa diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Sari Dewi, BP 191086-2014. Di sini saya akan menceritakan sinopsis novel yang berjudul Pulang karya Terelie. Nah, novel ini menceritakan tentang perjalanan pulang seorang bujang yang merupakan pimpinan dari ribuan anggota keluarga dan juga puluhan perusahaan yang ada di kawasan Asia Pasifik. Nah, dia juga merupakan samurai sejati dan pada akhirnya dia dapat mencapai tujuannya, yaitu untuk pulang. Tidak mudah perjalanan seorang bujang dalam mencapai tujuannya hingga pada akhirnya ia dikenal dan dihormati oleh banyak orang. Nah, 20 tahun lamanya bujang berjuang mati-matian, berteman dengan maut dan berjuang untuk pulang. Perjuangannya ini berawal ketika bujang berusia 15 tahun. Nah, pada saat itu, ada seorang pemburu babi hutan yang datang ke kampungnya bujang dan ia berkeinginan untuk mengajak bujang memperbaiki kehidupannya di kota provinsi. Pemburu babi hutan itu bernama Tauke Besar. Nah, ia ternyata bukanlah seorang pemburu babi hutan biasa, melainkan ia merupakan pimpinan perusahaan shadow ekonomi di kota provinsi. Kemudian, pengalaman pertama bujang yang dapat membawanya menjadi seorang yang pemberani dan dapat mengalahkan rasa takutnya bujang terhadap apapun itu adalah ketika bujang berhasil melawan babi yang begitu besar sehingga pada akhirnya bujang dijuluki dengan nama si babi hutan. Perjalanan hidup bujang penuh suka dan duka. Nah, kebahagiaan yang waktu itu dimiliki bujang pada saat ia bersekolah di bangku SMP, ia dapat berlatih tinju dengan gurunya yang bernama Kopong dan berhasil mengalahkan gurunya tersebut. Nah, pada akhirnya bujang berlatih lagi, yaitu berlatih senjata tajam dengan gurunya bernama Bushi. Ia berlatih setiap hari, berlatih memainkan samurai, berlatih melempar shuriken. Tiap hari ia melakukan latihan tersebut sambil sekolah dan pada akhirnya ia juga dapat mengalahkan gurunya tersebut. Kebahagiaan berikutnya yaitu ketika keinginan bujang tercapai. Nah, bujang ini memiliki impian untuk menjadi tukang pukul yang
hebat seperti bapaknya. Keberhasilan itu terjadi ketika Bujang menemani Tauke Besar sebagai pengawal dalam menyelesaikan suatu permasalahan, dan dia berhasil melindungi Tauke Besar dari serangan mendadak. Maka dari itu, Tauke Besar meresmikan dan menjadikan ia sebagai tukang pukul. Perlu diketahui bahwa Bujang merupakan seorang yang ambisius dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuannya. Nah, pada saat itu ketika Bujang memiliki guru baru, yaitu guru tembak yang bernama Salonga, ia selalu gagal dan tidak dapat mengalahkan gurunya tersebut. Dia selalu direndahkan dan dibodoh-bodohkan oleh Salonga. Tapi berkat kerja kerasnya dan karena ia tidak putus asa, pada saat itu akhirnya ia berhasil menembak si Salonga terlebih dahulu, sehingga ia dapat mengalahkan gurunya tersebut. Selanjutnya, Bujang berhasil lulus dari universitas pada usianya 22 tahun. Tapi pada saat itu kebahagiaan yang ada di dirinya tidak berlangsung lama, karena tidak lama kemudian ia mendapatkan surat duka dari bapaknya yang menyatakan bahwa mamanya telah tiada. Nah, pada saat itu Bujang merasa sangat hancur dan sangat sedih. Nah, ketika Bujang pada fase kesedihannya, suatu hari Bujang mendapat kabar dari guru Bushi bahwa guru Bushi mengundangnya ke Tokyo untuk menyelesaikan latihannya. Tetapi dengan perjanjian bahwa Bujang harus kembali dan berangkat ke Amerika untuk melanjutkan sekolahnya, yaitu gelar master. Dan hal itulah dapat membangkitkan semangat Bujang kembali. Tetapi lagi-lagi peristiwa yang sama terjadi ketika Bujang baru saja meraih gelar masternya. Ketika ia selesai pendidikannya, tiba-tiba ada surat duka lagi yang datang dari kampungnya yang menyatakan bahwa bapaknya Bujang telah meninggal. Nah, pada saat itu Bujang sangat merasa kecewa, sangat hancur, sangat sedih karena ia sangat merindukan orang tuanya. Tetapi semuanya terlambat. Setelah 10 tahun lamanya ia pergi meninggalkan orang tuanya, ia tidak pernah sekalipun menjenguk orang tuanya tersebut. Hingga akhirnya ia harus mendapat kabar bahwa kedua orang tuanya telah tiada. Setelah merasakan kerasnya kehidupan yang cukup panjang, pada akhirnya Bujang pun memutuskan untuk pulang. Ia menjenguk pusara mama dan bapaknya. Ia juga mengunjungi bekas rumahnya. Akhirnya Bujang pun pulang, tetapi tidak pulang ke pangkuan mamanya bersimpuh. Tetapi Bujang pulang kepada panggilan Tuhan untuk hidup kembali ke jalannya. 20 tahun lamanya Bujang hidup berteman dengan kekerasan, jauh dari Tuhan, tetapi ia selalu menjalankan pesan mama, yaitu tidak pernah sekalipun Bujang melanggar pesan mama untuk tidak memakan daging babi atau daging anjing, bahkan tidak pernah setetes pun Bujang menyentuh tua dan segala minuman haram lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Serlinita, BPS 19 1086 Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan serta amanat yang bisa kita ambil dari novel Pulang karya Terelie. Yang pertama kita akan membahas mengenai kelebihan serta kekurangan. Kelebihan dari novel ini hampir sama dengan novel-novel karya Terelie lainnya, yaitu cara penyampaiannya yang menarik dan diikuti kata-kata yang puitis namun masih mudah dipahami, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembacanya. Dan karena itu pesan tersirat dari novel ini mudah tersampai kepada pembacanya. Bahkan di saat ada pembahasan mengenai shadow economy, yaitu ekonomi politik yang dilakukan oleh para penguasa dunia, yang mungkin saja ketika kita membaca buku-buku ilmiah lainnya tidak akan semenarik dan mudah dipahami dibanding ketika kita membaca novel Pulang karya Terelie ini. Nah, walaupun novel ini memiliki kelebihan yang mudah dipahami oleh pembacanya, namun tetap saja memiliki kekurangan, seperti adanya penokohan pada hampir semua tokoh yang ada dalam novel ini memiliki watak yang keras dan sering melakukan kekerasan. Nah, karena novel ini biasa saja dibaca oleh pembaca yang belum bisa memahami hal-hal positif dalam novel ini, nanti akan mempengaruhi mereka untuk melakukan tindakan kriminal tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka, disengaja maupun tidak. Bahkan ada banyak kejadian seperti pencurian, kegiatan ilegal, pembunuhan yang bisa saja ditiru oleh pembaca yang belum bisa memahami arti novel ini. Dan selain itu, kekurangannya pada novel ini di akhirnya belum bisa
terlihat ending yang jelas karena masih ada cerita yang menggantung seperti timbulnya masalah baru yang belum terselesaikan. Selanjutnya, pesan yang dapat kita ambil dari novel Pulang karya Terelie ini. Pesan yang bisa kita ambil dari novel ini yaitu kita harus selalu tahu dan paham bahwa roda kehidupan itu bisa saja berubah ketika waktunya datang. Maka dari itu, kita jangan sampai terus-terusan mengeluh atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan hal ini bisa memotivasi kita juga agar lebih berusaha dalam mencapai cita-cita kita. Selain itu juga novel ini mengajarkan kita bahwa kita harus paham dan peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.